Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pilah Aliasa dari Prodi Teknik Mesin semester 1, Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya akan membacakan pengertian filsafat rasionalisme. Pertama, A. Epistemologi dalam filsafat. 1. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistememe, sama dengan pengetahuan, dan logos, sama dengan perkataan, pikiran, dan ilmu. Epistemologi bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan bahasa yang lain, menurut Muhammad Adib, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai jenis perangsang bagi pikiran. 2. Cara kerja epistemologi. Cara kerja atau metode pendekatan dalam epistemologi menggambarkan bagaimana ciri khas pendekatan dalam filosofis tanpa gejala pengetahuan. Ciri khas pendekatan filsafat terhadap objek kajiannya tampak dari jenis pertanyaan yang diajukan dan upaya jawaban yang diberikan. Filsafat berusaha secara kritis mencoba mengajukan pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat bermaksud secara kritis menggugat serta mengusik pandangan dan pendapat umum yang sudah mapan. Semua itu guna merangsang orang lain untuk berpikir lebih serius dan bertanggung jawab. Misalkan, apabila pengetahuan manusia secara umum disamakan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan diidentifikasikan dengan sains, maka lingkup pengetahuan manusia akan semakin dipersempit. 3. Macam-macam epistemologi. Bicara tentang bagaimana macam-macam epistemologi berarti berbincang tentang bagaimana macam-macam cara atau metode memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan, keilmuan. Menurut Keith Letter, ada 3 macam metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu A. Dogmatic epistemologi, B. Critical epistemologi, dan C. Scientific epistemologi. Yang pertama, dogmatic epistemologi adalah tradisional terhadap epistemologi. Dalam perspektif epistemologi dogmatik, metafisika atau ontologi diasumsikan ada terlebih dahulu, baru kemudian ditambah epistemologi. Tokoh pendekatan metode ini adalah Plato. Kedua, critical epistemologi. Ini dikenalkan oleh René Descartes, yaitu dia membalik epistemologi dogmatik dengan menanyakan apa yang kita dapat ketahui sebelum menjelaskannya. Metode Descartes disebut juga metode skeptis, yakni ragu bahwa kita dapat mengetahui secara langsung objek dari luar diri kita tanpa mengetahui jiwa kita. Ketiga, scientific epistemologi. Pertanyaan epistemologi ini adalah apa yang benar-benar sudah kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Epistemologi ini tidak peduli apakah batu di depan mata kita adalah penampakan atau bukan. Yang menjadi urusannya adalah bahwa ada batu di depan mata kita dan kita teliti saintifik. Yang keempat, aliran-aliran epistemologi. Dalam memperoleh pengetahuan, ada beberapa cara yang masing-masingnya terdapat perbedaan dan fundamental. Dalam filsafat barat, ada beberapa aliran yang berkembang, antara lain empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Pertama, aliran empirisme memandang bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman panca-panca inderanya. Tokoh aliran ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Kedua adalah aliran rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan.
Tokoh yang sering dibicarakan pada aliran ini adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ketiga, aliran positivisme. Sejalan dengan empirisme, aliran ini menganut paham empirisme. Akan tetapi, ada penambahan di dalamnya, bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat oleh eksperimen. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Keempat adalah aliran intuisionisme. Menurut aliran ini, tidak hanya indera saja yang terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah, jadi pengetahuan tentangnya tidak pernah tetap. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek itu. Tokohnya adalah Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941. B. Rasionalisme sebagai aliran dalam epistemologi. 1. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Akal dapat bekerja dengan bantuan indera, tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Jadi, akal dapat menghasilkan tentang objek yang dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. 2. Sejarah rasionalisme. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Pada filsafat modern, tokoh pertama rasionalisme adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh lain, yaitu Baruch de Spinoza tahun 1632 sampai 1662. Lanjut, Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 dan Blaise Pascal pada tahun 1632 sampai 1662. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menentukan kebenaran. 3. Metode dalam rasionalisme. Agar filsafat ilmu pengetahuan dapat diperbarui, kita memerlukan metode yang baik. Demikian pendapat Descartes atau tokoh utama rasionalisme. Ia menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang sahih dari metode yang hendak dirancang, ia menjelaskan perlunya 4 hal, yaitu A. Tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. B. Pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu, atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun atau apapun yang mampu merobohkannya. C. Bimbangkanlah pikiran dengan teratur, dan dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakni ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Yang 3. Pemikiran tokoh-tokoh rasionalisme. 1. René Descartes. René Descartes atau Renatus Cartesius adalah putra keempat Joachim Descartes, seorang anggota parlemen di kota Britari, provinsi Renatus di Prancis. Kakeknya, Pierre Descartes, adalah seorang dokter. Neneknya juga berlatar belakang kedokteran. Dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di Los Angeles, Haye. Sekarang disebut Los Angeles Haye Descartes, Provinsi Teurani.
Pendidikan pertamanya diperoleh dari sekolah Yesuit di Los Angeles Place dari tahun 1604 sampai 1612. Disinilah ia memperoleh pengetahuan dasar tentang karya ilmiah Latin dan Yunani, bahasa Prancis, musik, akting, logika Aristoteles, dan etika Nikomatus, fisika, matematika, astronomi, dan ajaran metafisika dari Thomas Aquinas, metode kesaksian, dan cogito ergo sum. Untuk memperoleh titik kebenaran pengetahuan, Descartes mulai dengan sebuah kesayangan atas segala sesuatu. Menurut Descartes, sekurang-kurangnya aku yang menyaksikan, bukan hasil tipuan. Semakin kita dapat menyaksikan segala sesuatu, entah kita sungguh ditipu atau ternyata tidak, termasuk menyaksikan bahwa kita tidak dapat menyaksikan, kita semakin mengada-ngada. Selama ini kita sanksi, kita akan merasa semakin pasti bahwa kita nyata ada. Jadi meski dalam tipuan yang lihai, kepastian bahwa aku yang menyaksikan itu tidak bisa dibantah. Menyaksikan adalah berpikir dengan maka kepastian dan eksistensiku dicapai dengan berpikir. Descartes kemudian mengatakan je pense, je suis, atau cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang kedua, Baruch de Spinoza tahun 1632 sampai 1677. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya adalah Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Spinoza mengikuti pikiran René Descartes. Spinoza mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran. Itu bisa benar-benar benar tentang pengetahuannya. Menurut Spinoza, ada 3 taraf pengetahuan, yaitu berturut-turut: tahap persepsi indrawi atau imajinasi, taraf refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan taraf intuisi. Hanya taraf kedua dan ketigalah yang dianggap pengetahuan sejati. Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rasionalis. Pendiri dapat dijelaskan demikian: menurut sebuah idea dan ideatum, inilah yang disebut dengan kebenaran. Misalnya, anggapan bahwa tentang matahari adalah bola raksasa yang panas sekali pada pusat tata surya lebih memadai daripada anggapan bahwa matahari adalah bola merah kecil. Memadai atau tidaknya suatu idea tergantung dari modifikasi badan yang mengamatinya. Dan modifikasi ini menyertai pula modifikasi mental. Kesimpulannya, berdasarkan dari materi dalam makalah ini, kita dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Epistemologi dalam filsafat. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistememe, sama dengan pengetahuan, dan logos, sama dengan perkataan, pikiran, dan ilmu. Epistemologi bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Yang kedua, rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir, alat dan dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan logika. 3. Beberapa para tokoh rasionalisme, yaitu René Descartes 1596 sampai 1650, yaitu sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Yang kedua, Baruch de Spinoza tahun 1632, yaitu sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dan kesesuaian antara idea dengan ideatum. Inilah yang disebut dengan kebenaran. Cukup sekian dari saya. Tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.